Baik, bertemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di eh, penjelasan terkait dengan pengenalan paket tracer di kesempatan kali ini, kelanjutan dari pengenalan sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana kita mengimplementasikan IP address ya dalam jaringan ini. Ya, sehingga nanti akan kita lihat bahwa seluruh perangkat jaringan ini bisa terkoneksi ya. Jadi eh, kita sudah pasang tadi sebelumnya bahwa di sini ada router, kemudian ada switch 2, ada switch 1, ada PC, ada laptop, ada server gitu ya. Jadi kita untuk mengimplementasikan koneksi atau membuat suatu jaringan, kita harus mengimplementasikan IP address sebagai alamatnya ya. IP address itu adalah alamat yang unik yang dipasangkan pada setiap perangkat jaringan untuk dapat kedepannya berkomunikasi ya. Jadi IP address pada saat ini ada dua sebenarnya jenis IP address, ada yang dikenal dengan IP versi 4, kemudian ada yang dikenal dengan IP versi 6. Nah, pada kesempatan ini karena untuk baru perkenalan saja, maka kita akan coba mengimplementasikan IP versi 4. Dan pada kesempatan ini kita akan menggunakan IP versi 4 dengan dua segmen karena di sini ada router ya. Ada router. Jadi kalau ada router berarti router itu berfungsi untuk menghubungkan atau mengkomunikasikan dua jaringan yang berbeda atau dua segmen jaringan yang berbeda. Nanti kita bisa buktikan bagaimana kalau kita memiliki network yang sama tapi kita tidak pasangkan router. Kita memiliki network yang berbeda tapi kita tidak pasangkan router. Apakah bisa berkomunikasi? Jawabannya kita tunggu nanti. Oke, anggaplah ini kita buat dulu. Saya akan copy aja dulu supaya gampang ya. Copy, saya akan simpan di sebelahnya ya sebagai jaringan tandingan lah gitu ya. Jadi di sini ada jaringan, tapi di sini nanti akan saya coba ini tanpa router. Yang sebelahnya adalah jaringan tanpa router ya. Jadi saya hapus saja routernya. Berarti di sini kalau untuk mengkomunikasikan atau menghubungkan antara switch yang sama perangkatnya, kita harus menggunakan kabel cross. Maka kita pakai kabel cross untuk menghubungkan antara switch 1 dan switch 2. Nah, ini statusnya seperti ini. Tapi kita akan melakukan konfigurasi dengan IP yang sama ya. Jadi anggaplah tadi saya jelaskan ini kita mau buat dua network yang berbeda gitu ya. Nah, di sini kita buat warnanya hijau yang ini. Ini artinya network satu network ya. Ini satu network. Kita buat jaringannya. Nah, itu dia. Nah, yang satu lagi kita buat juga. Nah, ini kita samakan juga ya. Ini kalau ini kita buat beginilah ya. Ini satu network ya. Sama ya. Nah, kemudian yang di sebelahnya kita pasang aja mungkin warna yang lain gitu ya. Warna orange misalnya. Oke, di sini juga warna orange gitu. Nah, ini adalah network yang lain. Nah, ini ya. Nah, ini juga ini kalau saya gambarkan ini network yang lain. Nah, ini fungsinya kita menggambarkan apa tadi draw untuk plate dialog ini. Jadi fungsinya untuk membedakan saja. Nah, kita bisa tulis misalnya di sini yang network ini saya pasang itu 192.168.10.0/24. Artinya dia punya punya subnet masknya 255.255.255.0. Nah, terlepas nanti saya jelaskan khusus untuk tentang IP address, tapi ini pahami aja dulu kita menggunakan alamat yang seperti ini. Ya, kita bedakan ini kelas C ya. Jadi 192 ini adalah kelas C. Kita bedakan satu lagi alamatnya untuk menggunakan kelas B. Ya, kita pakai 172.16.10.0/16. Karena kelas B itu slashnya 16 gitu ya. Kalau kelas C slashnya 24. Oke. Nah, sama juga di sini kita akan copy saja ya. Kita akan copy saja ini
sebentar. Ini saya copy, paste. Nah, ini saya pasang di sini sama aja ya. Saya pasang di sini. Ini tadi yang di sini. Nah, ini juga saya copy, paste. Ini saya pasang di sini, ini pasang di sini. Nah, gitu ya. Nah, yang kita pasang ini adalah end device, ya, end device. Oke, jadi kita lihat bagaimana kita mengkonfigurasi IP address. Nah, kita coba aja satu-satu IP dari komputer ini. Kalau Bapak Ibu untuk mengkonfigurasi IP address di komputer, saya kira udah tahu ya bagaimana kita men-setting IP, karena di sini kan orang kebanyakan mungkin sudah mau familiar dengan bagaimana kita mengeset IP di perangkat device jaringan kita. Khususnya yang PC, komputer, laptop, server, apapun itu ya. Tapi mungkin kalau udah konfigurasi di router yang tingkatnya lebih level layernya berbeda, mungkin agak perlu dipahami lagi. Nah, ini PC1 misalnya kita set. Nah, ini bentuknya kalau kita buka PC1, ini tampilannya begini. Ya, ada config, ada desktop, ada programming, ada atribut. Nah, kita akan buka di sini adalah desktop. Kita setting IP-nya. Di sini ada IP address. Nah, di desktop ini banyak ya. Ada dial up, terminal, command prompt. Command prompt ini untuk DOS ya. Dalam MS DOS-nya. Ini website, PC wireless, VPN, banyak sekali. Nah, dulu paket tracer ini nggak sebanyak ini fitur untuk end usernya. Tapi karena dengan teknologi makin berkembang, adanya IoT dan segala macam, maka sampai ke bawah ini. Nah, ada IOX, IDE, Telnet, kemudian ada IoT IDE, IoT monitor, lengkap di sini semua, ya. Nah, oke, kita akan coba konfigurasi dulu. Nah, ini karena dia menggunakan IP 192.168.10.0, maka saya buat di sini 192.168.10.10 lah saya buat ya. Jadi kalau saya klik di subnet mask, otomatis dia akan menggunakan subnet mask 24. Nah, karena dia menggunakan router, kita perlu default gateway. Nah, default gateway ini kita pasang 192.168.10.1. Pak, apakah memang harus 10.1? Oh enggak, terserah kita. Tapi kebanyakan supaya memudahkan kita untuk bisa mengetahui atau mengimplementasikan, memapping jaringan, maka ini yang standar bisa dilakukan. Jadi untuk gateway itu biasanya adalah IP pertama dari network tersebut. IP pertama dari network tersebut. Nah, network tersebut itu adalah 192.168.10.0. Berarti IP pertamanya 10.1 kan gitu ya. Nah, kita pasang ini dia. Nah, kita oke kan saja. Tapi di sini nggak ada oke ya, jadi kita tutup saja. Nah, kemudian di IP PC2 kita pasang lagi ya 192.168.10.2 misalnya. Jadi kan 10.10 ya. Kita klik di sini 192.168.10.1. Pak, itu yang 10.11 gimana? Oh, itu terserah kita. Tergantung kita mau memberikan alamatnya berapa. Nah, saya supaya agak jauh dengan 10.1, nanti kalau 10.2 dekat ya, saya buat yang selanjutnya. Ingat, maksimumnya adalah 255, jadi jangan sampai 10.300 gitu, nggak ada ya. Dalam IP address itu maksimumnya setiap komponen desimalnya, maksudnya komponen desimal itu adalah 192, 168, 10 dan 11 itu maksimumnya adalah 255 ya. Nah, oke, kita tutup. Kemudian kita PC 4 lagi, kita set lagi konfigurasinya 192.168.10.13. Set. Nah, ini 192.168.10.1. Gateway tetap 1 ya, karena dia arahnya ke tujuannya adalah gateway-nya. Nah, gateway itu ada di sini nanti di router. Ya. Nah, laptop kita pasang juga sama aja. Laptop sama PC kan sama ya. 192.168.10.14 misalnya. Nih 192.168.10.1 ya, karena gateway-nya. Dah, kita sudah pasang ini semua. Jadi kalau kita klik di laptop, ini akan muncul itu dia IP-nya, itu dia gateway-nya. Kemudian di PC1 dia akan muncul itu IP-nya, itu gateway-nya. Akan muncul ya, di sini akan ada di sini IP dan gateway. Nah, ini untuk jaringan ini. Nah, perhatikan
di router juga kita harus konfigurasi jaringan yang sama. Jadi yang bagian port di R1 ini yang kalau di sini kita arahkan ke GIG 00 ini, maka kita harus gunakan satu network dengan yang 192.168.10.0 ya. Jadi kalau kita klik di sini, berarti interface gigabyte 00 ya. IP address sama perintahnya IP address 192.168.10.1. Ingat tadi yang kita pakaikan untuk gateway adalah 10.1. Jadi di router itu adalah sebagai gateway-nya. 255.255.255.0. Ingat pas subnet mask-nya menggunakan subnet mask standar. Enter. Nah, sudah. Berarti di sini sudah aktif. Tinggal kalau memang mau di copy atau mau di save, perintahnya copy run start. Itu mengcopy atau meng-save apa yang sudah kita konfigurasikan. Oke. Berarti router sudah ada IP1. Nah ini dia, gigabyte 00 sudah ada IP-nya 92.168.10.1. Nah, sekarang kita pindah ke bagian orange. Ya. Ke bagian orange. Nah, di bagian orange ini kita tinggal setting IP-nya sesuai dengan IP yang diberikan di atas. Nah, dengan cara yang sama, 172.16.10.10 misalnya kita kasih ya. Itu kan 0 itu adalah networknya. 10. Nah, subnet mask-nya dia akan otomatis milih untuk yang /16. /16 itu 255.255.0.0. Nah, untuk gateway-nya kita set aja sama dengan yang seperti tadi, 10.1. Kita anggap dia IP pertama ya. Nah, sudah selesai. Nah, untuk yang server juga sama. Ya, kita pasang aja 172.16.10.11. Ya, ini kemudian ini 172.16.10.1. Maka ini sudah selesai. Nah, yang di routernya, yang di sini dia pakai giga berapa? Gigabyte 01. Maka kita pasang. Di sini di router adalah untuk perintahnya interface gigabyte 01. Kemudian IP address 172.16.10.1 255.255.0.0 dengan yang tadi ya. Enter. Exit. Maka perintahnya supaya untuk menyimpan. Nah, maka di sini sudah terkoneksi, sudah kita pasang IP semua. Harusnya antara PC1 ke PC3, PC1 ke server, laptop ke PC3, PC4 ke server itu sudah bisa terkoneksi semuanya. Karena menggunakan router hanya satu untuk komunikasi ya. Nah, kalau kita lihat di router, dia sudah ada 2 IP yang diroutingkan. Pak, kalau kita pakai IP-nya yang sama, gimana networknya? Kalau kita menggunakan network yang sama, kita nggak perlu router. Ya. Jadi nanti kita cukup menggunakan IP-nya tambah aja lagi, menggunakan network yang sama ya. Nah, itu tidak perlu router. Tapi kalau networknya berbeda, itulah fungsi router untuk mengkomunikasikan antara 2 network yang berbeda. Nah, cara membuktikannya gimana? Gampang, kita ambil PC1, kita coba ping ya dengan command prompt. Nah, ini ping ya. Kalau ngeping kan Bapak Ibu sudah tahu ya caranya gimana. Nah, ini ping biasa kayak di PC-PC biasa. Kita mau ping kemana? Yang dalam satu jaringan dulu lah ya. Dalam satu jaringan dulu. 192.168.10.214 tadi. Laptop itu 14. Kita enter. Langsung bisa connect ya. Di sini langsung replay ya. Nah, langsung replay. Gampang ya. Nah, tuh langsung replay. Nah, kalau kita ngeping ke PC4 tadi berapa? Kita cek aja di PC4. PC4 itu dia 10.13. Maka kita ping aja 1 ping, jangan lupa 192.168.10.13. Oh, bisa. Sudah oke. Nah, sekarang gimana kalau yang jaringannya di luar? Yang 172 gimana? Ya kita coba aja. Ping
172 16 berapa tadi? 10 itu untuk PC 3. Kita ping. Perhatikan, awalnya dia akan request timeout karena proses di sini dia adalah untuk yang bekerja itu adalah ARP-nya dulu, Address Resolution Protocol, karena dia belum kenal ke jaringan sebelahnya, jadi dia perlu waktu untuk berkenalan atau perlu waktu untuk menangkap IP address. Artinya pada saat si PC1 menanyakan di mana posisi 172.16.10.10, tentu dia bertanya ke router. Nah, router akan mencarikan dulu, dia akan broadcast informasi bahwa PC1 mencari si Anu. Maka si Anunya itu, perangkat atau server atau perangkat PC-nya itu, dia akan merespon kalau dia yang ditanya. Nah, di situ dia prosesnya maka timeout duluan. Nah, kita bisa lihat kalau ke 10.11 ke server, ya, ping 172.16.10.11. Nah, di sini juga dia melakukan itu. Ya, dia time out dulu, maka nanti baru dia akan muncul selanjutnya jalan. Nah, setelah ini sebenarnya kalau kita ping lagi ke 11, dia akan langsung nggak time out lagi. Kenapa? Dia sudah kenal. Nah, begitu juga sebaliknya, yang si server atau PC3 mengkoneksikan ke PC1 juga begitu, ya. Jadi halnya dengan kondisi seperti ini, maka semuanya bisa berhubungan. Nah, gimana kalau dengan topologi yang sebelah? Makanya tadi saya ingin membandingkan kenapa satu pakai router, satu enggak, untuk memahami bahwa oh ternyata router itu fungsinya itu. Nah, kita buat ya, kita pasangkan atau kita setting dengan IP yang sama dengan yang tadi, ya. Di sini 192, 168, 1014, 1, 1, ya. Nah, di sini sebenarnya kita nggak agak bingung di mana 10.1 itu berada, kan nggak ada ya. Tapi ya kita samakan aja dulu supaya untuk membandingkan kok bisa gimana nanti statusnya. Gitu ya. Nah, ini juga 192, 168, 10, 10, 192, 168, 10. Atau mungkin tak usah aja, kosong aja mungkin, nggak usah diisi ya. Kan tidak menggunakan router ya. Nggak usah diisi. Ini juga tadi kita buat dia tidak usah diisi aja, kosong aja ya. Nah juga di sini tadi 192 192 1 16 168 10 12. Oke ya. Jadi ini 10 10 10 11 10 12 10 14 ini ya. 14. Nah, di sini tadi 172 172 16 10 11 ya. Nah, di sini 172 16 10. Nah, sudah kita setting IP-nya semua. Sekarang kita coba nih, apakah dari PC1 bisa ke PC server. Tapi kalau kita coba sesamanya gimana? Misal dari PC2. Dari PC2 kita akan lakukan ping, ya, ping ke sesamanya 192 168 10 misalnya. Karena tadi kan 10.2 itu PC2 itu 10.11. Maka dia bisa connect. Karena dia satu jaringan. Berarti kan karena dia kondisinya satu jaringan, dia nggak ada masalah. Misalnya satu lagi, ping ke 192 168 10 14. Nggak ada masalah. Dia bisa connect. Tapi gimana kalau dengan yang sebelahnya, ya? Dengan yang sebelahnya kita pasang, kita ping ke 172 16 10 10. Kita akan lihat apakah dia bisa connect, ya. Karena pada saat ini kita tidak menggunakan router, ya.
Dan kondisinya adalah yang satu segmen jaringannya berbeda dengan segmen jaringan yang lain. Secara kelas dia juga udah beda. Yang satu kelas kelas B, yang satu kelas C. Jadi tidak akan bisa connect. Nah, tapi kalau dia antara dia, misalnya dari PC3 ini, ya, dari PC3 ini kita akan ping ke ya ping ke 172.16.10.11. Dia akan connect. Kenapa? Karena itu satu jaringan sama dia. Tapi kalau kita ping ke 192 kasus yang sama atau kondisi yang sama yang kita hadapi adalah pada saat tadi yang 192 pingin ke 172. Dia tidak akan bisa connect. Kenapa? Karena tidak ada router di sana yang untuk mengkomunikasikan sebagai perangkat layer 3 yang untuk mengkomunikasikan antara dua segmen jaringan yang berbeda. Nah, itu dia terkait dengan LAN ya. Jadi makanya kita butuh dalam pembelajaran jaringan ke depan ya, kebanyakan kita akan menggunakan router, switch, perangkat, and device. Nah, ini perangkat-perangkatnya. Ya, ini untuk cara menyambungnya tadi udah tahu ya, bagaimana dari router ke router, router ke switch, kemudian dari switch ke perangkat. Jadi selama perangkat itu masih dalam satu layer, dia akan cross. Misalnya switch ke switch, PC ke PC, router ke router, atau PC ke router. Karena PC kok PC router bisa? Karena PC juga bisa bertindak sebagai router, makanya dia dianggap bahwa memiliki fungsi yang sama dengan router. Makanya cross. Nah, kalau yang straight gimana Pak? Kabel lurus. Lurus dia switch ke router atau switch ke PC atau hub ke PC, hub ke router. Nah, itu yang digunakan untuk menggunakan kabel straight. Ya, jadi itu yang baru kita lihat. Nah, nanti ada kita penjabaran ke depannya, ini masih menggunakan satu router. Penjabaran ke depannya bagaimana kita menggunakan kabel serial atau bagaimana untuk menghubungkan antara router dengan router. Router dengan router bisa menggunakan kabel cross, bisa juga menggunakan kabel serial. Nah, kabel serial itu kabelnya warna biru. Nanti kalau misalnya ada hardware-nya bisa kita lihat bersama gitu ya. Jadi, baik, saya kira itu aja untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi untuk penjelasan terkait paket tracernya. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, kelanjutan dari pembahasan ini untuk lebih mengenal lagi bagaimana paket tracer itu, dan tetap belajar, tetap sehat, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.